Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sedulur sekalian, untuk hari ini kita jumpa lagi di channel kita Kajian Kitab, dan mudah-mudahan sedulur terus mengikutinya ya. Karena beberapa hari ini kita sudah off gitu ya. Tapi alhamdulillah kita mulai lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi faidah dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin. Baik, sedulur sekalian, ini ada hal yang sekiranya kita juga perlu tahu, Jirifki ya. Ada beberapa hal yang kita tahu masalah seputar tentang apa yang sudah sedulur lakukan atau pemirsa lakukan, masalah amalan ya. Yang setahu aneh nih Jirifki, yang namanya amalan itu banyak sekali faidah yang diutarakan oleh ulama-ulama ataupun guru-guru kita gitu ya. Tapi kemarin nih aneh dapat WA Rifki, amalan itu banyak banget ya. Satu hari ada kali 5 kali amalan atau 6 kali, bahkan bisa sampai 10 kali dengan faidah ini, faidah ini, faidah ini. Nah, sedulur sekalian, kiranya perlu kita ketahui nih ya Rifki ya. Mungkin kiranya perlu kita ketahui, yang pertama sebenarnya itu apa sih kiat-kiat agar orang itu sukses dalam mengamalkan sesuatu yang itu dia dapat gitu. Iya. Gimana tuh Jirik? Iya, betul kata Ji Samuel, memang terlebih dalam situasi pandemi sekarang ini ya, di mana mungkin kita semua merasakan dampak kesulitan ekonomi gitu ya. Jadi memang disadari atau tidak, kita itu semakin mendekatkan diri kepada Kholik, kepada Allah tatkala lagi waktu susah gitu. Betul. Padahal dari Allahnya cuma susah doang. Padahal fisarro wadorro ya, dikala waktu lapang, senang, dan juga di waktu sempit ataupun susah, kita harusnya terus istiqomah atau continue dalam ketaatan dan ibadah. Nah, masalah amalan nih Ji Samuel, amalan yang kita bisa amalkan gitu ya, dikala zaman seperti ini, dikala media sosial sudah begitu demikian terbuka, sehingga seliweran lah kita dapat dari berbagai grup WA atau mungkin di Japri atau Facebook dan lain sebagainya. Amalan untuk ini, amalan untuk itu, seperti yang dikatakan oleh Ji Samuel tadi. Menurut aneh pribadi, dan ini juga aneh dapatkan dari guru-guru, bahwasanya amalan itu yang bisa baik dan menimbulkan manfaat adalah alad dawam. Amalan yang dilakukan secara kontinu, bukan kalau lagi maunya doang, bukan kalau lagi ada hajatnya doang, tapi memang dilakukan secara kontinu, menjadi sebuah wirid. Nah, kalau amalan itu sudah dijadikan sebuah wirid, yaitu ala dawam, untuk istiqomah, maka akan muncul apa yang dinamakan warid. Wirid nanti akan timbul warid. Warid itu sesuatu yang datang. Apa yang datang? Ya khasiat. Apa yang datang? Ya manfaat dari amalan yang kita amalkan. Emang manfaatnya apa? Ya niatnya apa? Dan khosois atau kekhususan dari amalan tersebut itu memang apa gitu. Emang boleh ngamalin sesuatu niatnya karena pengen dapat ini, karena pengen dapat itu? Ya Nabi sendiri kok yang ngajarkan. Iya, betul. Ada sebuah hadis, Al-Fatihatu lima kuri'atlah. Al-Fatihah itu berkhasiat dan bisa menghasilkan sesuatu sesuai apa yang diniatkan oleh si pembaca. Itu kan hadis sahih. Jadi benar boleh, cuman asal kita punya akidah, keyakinan yang kuat bahwasanya ya minta kepada Allah dengan wasilah atau media dari zikir atau amalan tersebut, begitu. Iya, jadi Jirifki, kalau misalnya kita dapat sharean-sharean dari WA, misalnya kita dapat dari media sosial dengan begitu banyak amalan yang ada gitu ya. Terus amalan-amalan yang kemarin yang kita udah amalin kita tinggalin.
karena nggak cukup nih waktunya buat ngejalanin amalan yang baru. Iya. Itu juga mungkin nggak dibenarkan kayak gitu ya. Iya. Artinya yang lama itu yang udah mungkin seminggu kita rutinin, akhirnya kita tinggal karena ada amalan baru nih. Iya. Tentunya lebih bagus lagi nih gitu kan. Nah jadi ditinggalin yang lama gitu. Nah mungkin kalau yang seperti itu tuh gimana tuh? Iya. Jadi karena mungkin kalau bagi sedulur juga yang bukan sering ikut ya, punya banyak guru, ngajinya di berbagai majelis taklim, dan guru-guru sedulur juga terkadang sewaktu-waktu memberikan sebuah ijazah amalan, itu sikapinnya bagaimana nih? Kan semakin banyak berarti kita koleksi amalan. Koleksi amalannya banyak. Iya, benar. Sedangkan bisa jadi sebuku tuh sedulur. Ya, itu nggak apa-apa sedulur, ditampung. Karena ketika kita mendapat ijazah sebuah amalan, itu sudah menjadi hak milik kita. Kalau hak milik, layaknya kita punya hak milik benda, kan kita punya benda banyak, nggak semuanya juga dipakai. Tapi kalau punya kan enak, saban waktu butuh, maka tinggal pakai, tinggal dikeluarin begitu. Tapi yang jelas tadi, jadi jangan sampai nyari jarum kapak hilang. Amalan yang udah dawam, udah istiqomah dilakukan, ketika dapat amalan yang baru, amalan yang lama udah dawam ditinggalkan. Nanti jadi mulai dari nol lagi gitu. Ya, akhirnya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Nah, jadi kesimpulannya Rifki, mungkin ada sebagai gacuan kali ya gitu, yang selalu kita dawamkan nih satu aja gitu, atau beberapa atau dua atau tiga, jangan banyak-banyak gitu ya, sebagai gacuan yang menjadi andalan kita gitu. Ibarat orang mau perang, harus ada pedang tajamnya nih. Betul. Yang harus dikeluarin. Berarti walaupun amalan itu banyak nggak jadi masalah, tapi yang didawamkan ini yang jadi garis bawah gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ada amalan yang memang pamungkas dari seseorang gitu ya. Dan ulama juga itu juga seperti itu. Ada ulama yang spesialisasi dalail gitu ya. Ada ulama yang spesialisasinya hizib gitu ya. Ada yang spesialisasinya rotib ya. Nah, itu mereka juga seperti itu, ada spesialisasi. Awas keserimpet. Jadi kayak prinsip. Ngopi dulu. Iya. Nah, tapi penting juga Ji Samuel ya, kita sampaikan bahwa sebuah amalan itu bukan seperti barang yang berserakan yang gampang sekali kita pungut, kita ambil lalu kita manfaatkan tanpa izin, tanpa permisi restu terhadap yang punya atau yang berhak atas amalan tersebut. Ini yang dalam istilah kita disebut dengan ijazah atau sanad ya, ijazah. Tapi ijazah belum tentu sanad, tapi kalau udah dikasih sanad otomatis dapat ijazah. Gitu ya. Lebih baik amalan itu yang diijazahkan oleh guru atau yang punya otoritas terhadap amalan tersebut, dan juga guru tersebut mempunyai jalur periwayatan sampai ke Nabi Muhammad SAW atau kepada seorang wali yang memang menulis sholawat atau doa dari amalan tersebut. Oke, baik. Sedulur juga nih pernah aneh dapat cerita gitu ya. Sebenarnya yang namanya amalan itu enggak harus panjang-panjang juga gitu. Ada cerita orang cuman ngamalin bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari dia baca. Kesukaannya itu dah pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba sedulur ya, orang yang pengen ngezolimin dia, pengen bikin mati dia gitu kan, itu tertolak dengan sendirinya gitu, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sabab musababnya apa yang dia amalkan, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bahkan aneh pernah dengar cerita juga, ada yang ngamalin alif aja, huruf hijaiyah, alif. Itu juga berkhasiat ternyata gitu. Artinya amalan itu sebenarnya bukan ditakar dari banyaknya ya, tapi dari dawamnya gitu. Dari dawam,
dari wirid nanti sehingga datang warid ya ke dalam atau kepada pengamal amalan tersebut. Nah, sedulur sekalian, di channel kajian kitab, channel kita itu memang kita beberapa menyajikan amalan-amalan dengan khasiat-khasiat tertentu. Itu silahkan diamalkan sedulur. Karena apa yang kita sampaikan itu kami mempunyai sanad ijazah plus sanad periwayatan dari amalan-amalan tersebut. Nah, nanti jika sedulur ingin mendapatkan sanadnya, bisa menghubungi kami lewat kolom komentar atau bisa menjapri di nomor WA kami. Ya, insya Allah kami akan berikan sanad ya yang runut sampai Nabi Muhammad SAW atau sampai mu'alif atau pengarang dari kitab tersebut. Baik, nah sedulur sekalian sudah semakin jelas kan? Ya, jadi udah nggak ragu lagi untuk mengamalkan apa yang ada di dalam channel kajian kitab, dan sekaligus juga yang terpenting adalah keistiqomahan kita dalam mengamalkan sesuatu yang kita dapat, bukan dari segi banyak atau sedikitnya, tapi dari segi keistiqomahan kita sehingga amalan itu menjadi sebuah senjata ataupun sebuah faidah yang dapat kita nikmati manfaatnya nanti. Baik sedulur, kiranya sekian dulu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.